Acara ini dipersembahkan oleh Koperasi Merah Putih merupakan lembaga non-profit yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui pendirian dan pengelolaan koperasi berbasis gotong royong. Program ini merupakan bagian dari implementasi instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 yang bertujuan untuk mempercepat pembentukan koperasi desa atau kelurahan merah putih di seluruh Indonesia. Hingga pertengahan Mei 2025, telah tercatat 14.875 permohonan nama untuk koperasi desa dan 1.191 untuk koperasi kelurahan merah putih. Sebanyak 767 koperasi desa dan 52 koperasi kelurahan telah resmi berdiri. Sementara 8 koperasi telah berhasil dikonversi dari jenis koperasi lain menjadi koperasi desa merah putih. Hasil kerja Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau Ditjen AHU dalam mendukung program ini sangat signifikan. Melalui inovasi layanan digital, Ditjen AHU mampu memproses legalisasi badan hukum koperasi dengan kecepatan luar biasa, yaitu 1.000 dokumen per jam. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mempercepat pendirian koperasi dan memastikan legalitasnya secara efisien. Lalu, apa saja isu utama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum saat ini? Selengkapnya hanya di Speak After Lunch. Halo, selamat siang pemirsa. Bersama saya, Angelica DF Agam. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi jika bukan Speak After Lunch. Koperasi Merah Putih merupakan inisiatif pemerintah untuk membentuk koperasi di tingkat desa atau kelurahan yang bertujuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau Ditjen AHU, Kementerian Hukum dan HAM berperan dalam memproses legalitas badan hukum koperasi, termasuk melalui sistem AHU online yang diklaim dapat memproses 1.000 dokumen per jam. Lantas, apa saja peran AHU bagi masyarakat? Untuk itu, saat ini sudah bersama saya, Bapak Dr. Widodo SHMH, selaku Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, untuk membahas lebih dalam tentang topik kita pada hari ini, yaitu Koperasi Merah Putih dan hasil kerja AHU terkait Koperasi Merah Putih. Pada segmen ini, kita akan membahas bagaimana Ditjen Administrasi Hukum Umum berkontribusi dalam mendukung penguatan kelembagaan dan perlindungan hukum untuk koperasi, khususnya melalui program strategis koperasi desa atau kelurahan merah putih atau KDMP dan KKMP. Langsung saja kita bisa berdialog dengan Pak Dirjen. Selamat siang Pak Dirjen. Selamat siang Mbak Ijel. Ya, Bapak mengenai topik yang kita bahas pada siang hari ini, Pak Dirjen mungkin bisa jelaskan kepada kami, pada masyarakat juga, bagaimana peran Ditjen AHU dalam mendukung terbentuknya koperasi berbadan hukum yang sehat dan berkelanjutan melalui program KDMP dan KKMP, Pak. Ya, terima kasih Mbak Ijel dan pemirsa sekalian. Jadi program Koperasi Merah Putih ini, baik itu koperasi di Desa Merah Putih maupun koperasi Kelurahan Merah Putih, merupakan program Bapak Presiden Prabowo yang kemudian kita semua sukseskan melalui program pemerintah. Dan khususnya di Kementerian Hukum Republik Indonesia, kita mendapatkan tugas, mendapatkan amanah untuk mengawal pembentukan badan hukumnya. Nah, ini merupakan cerminan dari ekonomi kerakyatan kita, dan kita berharap dengan adanya terbentuk Koperasi Desa Merah Putih maupun Koperasi Kelurahan Merah Putih ini, perekonomian masyarakat di desa maupun di kelurahan bisa tumbuh dengan baik. Baik, berarti antara KKDMP dan KKMP ini berkesinambungan ya Pak ya? Sama, betul. Lantas Pak, apa saja langkah konkret yang telah dilakukan Ditjen AHU untuk memperkuat legalitas dan tata kelola koperasi di tingkat desa dan kelurahan, Pak? Ya, Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal AHU kita mengawal pengesahan badan hukum koperasinya. Jadi dari
kita berkolaborasi dalam Satgas Koperasi Merah Putih ini. Ada Kementerian Koordinator Bidang Pangan, ada Kementerian Koperasi, ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, dan berbagai kementerian lainnya, termasuk juga Kementerian Hukum. Nah, kami mendapat tugas untuk mengesahkan badan hukumnya. Nah, teman-teman Kementerian Desa membantu terselenggaranya musyawarah desa secara partisipatif yang melibatkan seluruh masyarakat desa. Dan kemudian setelah mereka selesai, didampingi membawa dokumen berita acaranya disampaikan kepada para notaris. Nah, notaris itulah nanti yang masuk menyampaikan pendaftaran koperasinya, badan hukumnya itu melalui sistem administrasi hukum umum kita secara online, dan kemudian kita bisa keluarkan SK-nya. Oke, baik, berarti elaborasi dari berbagai macam kementerian lembaga. Kementerian ya Pak ya, luar biasa. Lantas sejauh ini Pak, seperti apa capaian program KDMP dan KKMP dari sisi pelayanan administrasi hukum Pak? Ya. Dan apakah ada tren peningkatan dalam jumlah koperasi yang terdaftar resmi? Ya, jadi kita cukup apresiasi dan berbangga hati karena sinergi dari seluruh kementerian lembaga yang ada di dalam tim Satgas Koperasi Merah Putih ini yang dibentuk melalui Inpres nomor 9 tahun 2025 ini cukup signifikan. Dari bulan Mei sampai Juni ini kita sudah menghasilkan 65.000 kurang lebih 5.000 ya Pak? badan hukum koperasi Merah Putih yang terbentuk, yang melibatkan partisipasi secara bottom up dari seluruh desa dan kelurahan di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Mianga sampai Pulau Rote gitu. Dan kurang lebih sebesar 76% dari seluruh 80.000 yang ingin kita capai pembentukannya seperti itu. 65.000 ini artinya berarti sudah SK badan hukumnya memenuhi target juga ya Pak ya? Iya, sudah 2/3 lebih gitu. Sudah 2/3 lebih? Kurang lebih 2/3 karena kita mengejar 80.000 untuk pengesahan badan hukum seluruhnya. Wah, berarti cepat selesai nih ya Pak ya? Akan Insya Allah kita optimis gitu. Dengan dukungan dari masyarakat Indonesia, dengan sinergi dari seluruh teman-teman pemangku kepentingan dan sekaligus juga teman-teman kementerian lembaga yang terus mendukung program ini. Yang setiap hari kita pantau dari pagi, sore gitu ya, besok dilaporkan lagi setiap hari. Oke Pak, lantas bagaimana Pak Ditjen AHU memastikan bahwa koperasi yang didirikan ini benar-benar memenuhi syarat hukum dan tidak sekedar formalitas administratif? Ya, tentu kan pertama karena ini harus didaftarkan melalui akte notaris ya. Sebelum notaris itu membuat aktenya, mereka memeriksa pertama hasil musyawarah desanya, yang kedua identitas para pihaknya, dan yang ketiga ada berita acara rapat, baik itu berita acara menyangkut susunan kepengurusan dan para pendirinya. Jadi tentu kalau memang hanya sekedar formalitas yang sekedar dibuat asal-asalan ya tidak mungkin bisa menjadi badan hukum kan gitu, karena ini melalui proses selektif yang cukup ketat gitu. Baik, semakin menarik perbincangan kita mengenai topik ini Pak, namun kita akan membahas lebih lanjut di segmen berikutnya tentunya bersama kami, saya Angelika Deavagam. Kita akan break sejenak, tetaplah bersama kami di Speak After Lunch. Kembali lagi bersama saya Angelika Deavagam di Speak After Lunch. Masih bersama Bapak Dr. Widodo SHMH selaku Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum yang akan menemani saya untuk membahas lebih lanjut tema kita pada siang hari ini, yaitu Koperasi Merah Putih dan hasil kerja AHU terkait Koperasi Merah Putih. Kali ini kita akan fokus pada tantangan dulu Pak, mengenai tantangan atau hambatan yang ditemui di lapangan, utamanya terkait pemahaman masyarakat akan pentingnya legalitas dari koperasi ini Pak. Tentunya karena ini mencakup desa dan kelurahan, pasti akan ada tantangan tersendiri ya Pak, mengenai pemahaman masyarakat, kesadaran masyarakat dalam bidang hukum. Seperti apa Pak? Ya, jadi memang karakteristik dari masyarakat kita yang heterogen ya, kemudian karakteristik geografis kita yang berbeda-beda, baik karena faktor wilayah antar pulaunya yang cukup jauh dan lain sebagainya, itu ada banyak hal terkait dengan tantangan dan hambatannya. Yang pertama, untuk penyelenggaraan musyawarah desanya. Nah, musyawarah desanya ini juga kan kalau penduduknya yang di Pulau Jawa atau Sumatera yang berada di pusat perkotaan lebih mudah untuk konsolidasi dan komunikasinya.
Tapi bagi mereka-mereka yang berada di Sulawesi, di Kalimantan atau yang lainnya gitu ya, yang sebarannya cukup luas, wilayah cukup jauh geografisnya, apalagi transportasi terbatas dan lain sebagainya, itu tentu menyulitkan dalam proses penyelenggaraan musyawarah desanya. Nah, kalau sudah selesai musyawarah desanya pun, untuk membuat berita acara juga belum tentu selesai hari itu juga, nunggu hari berikutnya, ngumpulin dokumennya dan lain sebagainya. Oh, jadi cukup menantang ya Pak ya, karena belum tentu pemahaman itu merata. Lantas Pak, peran digitalisasi pada pelayanan di AHU ini, informasi yang kami terima kan mendukung kemudahan pendirian koperasi dan yayasan di era saat ini. Nah, bagaimana itu Pak peran dari digitalisasi pelayanannya? Ya, kita bersyukur di AHU ini sekarang sistem layanan kita sudah hampir mayoritas menggunakan layanan digital ya. Dan sangat berguna sekali dalam program pemerintah khusus Pak Presiden ini dalam pembentukan Badan Hukum Koperasi Merah Putih ini. Bayangkan kita harus melayani seluruh Indonesia, Sabang sampai Merauke gitu ya, yang waktunya cukup pendek gitu ya, tidak terlalu lama, dari bulan Mei sampai dengan saat sekarang sudah harus selesai sampai akhir Juni. Tapi dengan adanya fasilitas teknologi ini, siapapun bisa mengakses layanan kami 7 hari 24 jam. 7 hari 24 jam. 7 hari 24 jam, kita selalu standby ya. Sistem layanan kami, sehingga memang setiap hari kita akan terus pantau grafik pengesahan gitu. Rata-rata tadi disampaikan kurang lebih 1000 SK terbit gitu ya. Sekarang sudah meningkat menjadi 2000-3000 SK per hari. Per hari, karena untuk mengakselerasi ini. Jadi teman-teman di daerah itu, khususnya para notaris, sekarang setelah bekerja sama, bersinergi dengan seluruh para pemangku kepentingan yang ada, masyarakat desanya, koperasinya, pengurusnya, dan segala macam, mempercepat proses pengesahannya itu. Karena hanya mereka yang bisa mengakses itu. Oke, jadi mempercepat serta memudahkan juga memudahkan ya? Layanan itu. Banyak testimoni juga dari masyarakat mengenai. Banyak testimoni. Ya tentu kendala-kendala yang sifatnya dukungan itulah yang sering kita temukan, antara lain masalah jaringan internet yang kita tahu di Indonesia itu kan beberapa daerah tertentu yang jaringan internetnya kurang maksimal gitu, sehingga membutuhkan ya inovasi-inovasi mereka dikumpulkan di satu titik tertentu yang mungkin difasilitasi dengan dukungan internet yang lebih baik gitu, sehingga akhirnya bisa mempercepat. Setiap ada tantangan selalu ada solusi-solusi di lapangan yang memang harus bergerak cepat juga ya. Betul, Pak, di lapangan. Apa strategi Pak dari Ditjen AHU untuk terus memperkuat literasi hukum masyarakat desa dan kelurahan dalam mendirikan koperasi berbadan hukum, Pak? Ya, pertama memang upaya kita ada melakukan sosialisasi ya. Selain sosialisasi, yang kedua edukasi, dan yang ketiga kita harus menampilkan inovasi-inovasi baru, khususnya dalam layanan-layanan berbasis elektronik gitu. Kita punya 144 layanan dan 90 layanan kita sudah berbasis online. Meskipun selebihnya masih ada beberapa hal yang manual gitu, tapi tidak terlalu banyak. Kita sekarang berharap sedang membangun gitu, mendevelop, diharapkan pada tahun 2025 akhir ini semua sistem layanan kita sudah berbasis online, sehingga nanti dimanapun ya dan kapanpun kita mengakses layanan AHU kita itu akan lebih mudah, Mbak. Gitu. Mbak bisa dengan handphone atau dengan tablet, dengan laptop, dimanapun gitu untuk melakukan akses itu. Gitu. Oke, berarti dari 140 ya Pak? 144 ya. 144 layanan kita. 144 layanan, 90 sudah berbasis membantu online sekali di masyarakat, sisanya mungkin sembari berjalan, sembari dikembangkan. Perkembangan transformasi digital Ditjen AHU dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, khususnya terkait pendirian Badan Hukum Koperasi, itu seperti apa Pak perkembangannya saat ini? Ya, perkembangannya ini sekarang cukup pesat ya, apalagi dengan adanya program Koperasi Merah Putih ini, dan nanti akan berlanjut lagi dengan program-program pemerintah lainnya dalam bentuk yayasan dan lain sebagainya gitu. Bahkan di badan usaha sendiri perseroan terbatas juga sudah cukup banyak gitu, permintaan untuk membentuk badan-badan usaha lagi. Jadi ini bukti bahwa masyarakat cukup nyaman dan senang dengan fasilitas layanan kita, dan tentunya kita nggak bisa hanya berbangga dan berpuas diri saja gitu, tapi harus terus menampilkan inovasi-inovasi sehingga layanan masyarakat semakin dekat. Dan yang paling penting, hal itu juga dibuktikan dengan meningkatnya PNBP kita gitu, layanan kita. Dan itu juga bagian dari bentuk kepuasan masyarakat ketika dia sudah
sering menggunakan layanan-layanan kita, PNBP kita meningkat, artinya kan antara masyarakat dengan pemerintah semakin dekat. Dan itu yang diinginkan oleh Pak Menteri, diinginkan oleh Pak Presiden, dan juga oleh pemerintahan ini supaya kita ke depan terus semakin dekat dalam pelayanan kepada masyarakat atau publik. Tentunya untuk memberikan pelayanan terbaik harus ada inovasi. Ya. Inovasi, tadi berbicara mengenai inovasi, apa Pak game changer dalam proses legalisasi dan notarisasi digital dalam inovasi teknologinya? Ya, game changer kita adalah transformasi digital. Ya, jadi ini yang ingin kita lakukan, penataan ulang, perbaikan dan penyempurnaan, dan kita berharap di Direktorat Jenderal AHU yang sekarang terus melakukan pembenahan, ya, berbagai fasilitas teknologi kita disempurnakan dari mulai sistemnya, SDM-nya, gitu ya, dan yang terakhir adalah bagaimana membangun culture-nya, kan, gitu, budayanya. Kepada teman-teman yang selama ini bisa mengakses di internal AHU pun juga kita sudah beritahukan bahwa Anda harus hati-hati dalam menggunakan akses-akses yang ada ini, karena seperangkat ini adalah aset kita bersama, yang ketika dia terjaga, stabil, tidak mengalami persoalan, tentu akan memudahkan bagi masyarakat. Tapi ketika ada kendala, yang bermasalah kita semua, satu institusi, gitu, sehingga dan kemudian masyarakat dengan cepat biasanya akan reaktif, mengatakan, kok kenapa layanan bermasalah dan lain sebagainya. Tapi itu terus kita minimalisasi. Gitu. Oke, baik. Pak, strategi di Jen AHU memastikan digitalisasi pelayanan ini tidak hanya mempermudah akses, tapi juga menjaga keamanan data dan validitas hukum ini seperti apa? Tapi jangan dijawab dulu Pak, kita akan jeda sejenak, tetaplah bersama kami di Speak After Lunch. Kembali lagi bersama saya Angelika D.F. Agam di Speak After Lunch. Masih bersama saya Bapak Dr. Widodo SHMH yang akan menemani saya tentu saja untuk membahas lebih lanjut tema kita pada siang hari ini. Pak Widodo, kita kembali dengan pertanyaan yang tadi sempat kita jeda. Bagaimana strategi di Jen AHU memastikan bahwa digitalisasi pelayanan ini tidak hanya mempermudah akses Pak, tetapi juga bisa menjaga keamanan data dan validitas hukum? Ya, yang pertama tentu Mbak Angel ya, sistem kita ini sistem yang sudah kita uji, baik melalui sistem jaringan komputerisasinya, softwarenya dalam hal ini, kemudian juga hardwarenya, ya, dan kemudian juga mekanisme pendaftaran yang terproteksi secara baik, gitu, dan yang paling penting adalah validitasnya. Nah, karena dilakukan berdasarkan musyawarah desa yang cukup responsif daripada masyarakat, dan kemudian berita acaranya kita buatkan disertai dengan identitas para pihak, dilakukan dalam bentuk akte notaril, ya, atau notaris, ya, dan kemudian notaris menguploadnya, butuh proses, namanya pun tidak boleh sama, gitu, harus sesuai dengan nama desanya. Oh, gitu. Nah, baik itu nama Koperasi Desa Merah Putih maupun Koperasi Kelurahan Merah Putih, disesuaikan dengan database nama desa dan kelurahan seluruh Indonesia yang ada, gitu ya, secara resmi. Sehingga nanti setelah dia terbit surat keputusan, nah surat keputusan itulah sebagai legalitas bagi koperasi itu sendiri, gitu. Jadi legalitas badan hukumnya itu pada saat keluar SK itu yang kemudian bisa dibuktikan bahwa pendirian koperasi itu sudah sah secara formal. Gitu. Nah, lantas Pak, dalam era disrupsi digital, bagaimana di Jen AHU ini merespon kebutuhan masyarakat hukum yang semakin cepat, efisien, namun tetap akurat? Ya, tentu tadi perencanaan yang baik, kemudian juga pelaksanaan yang sesuai dengan perencanaan tadi, dan monitoring evaluasi dalam sistem pelayanan kita harus dilakukan secara tepat dan akurat, ya, secara berdisiplin, kan, gitu. Tentu itu harus terus kita kembangkan berbagai inovasi-inovasi yang ada, sehingga walaupun dia layanan ini berbasis internet cepat, gitu, karena online, gitu, tapi supaya akurat ya harus dibangun berdasarkan aturan perundang-undangan yang ada, gitu. Sehingga semua fitur-fitur yang sudah kita siapkan itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Tapi sejauh ini ada kendala nggak Pak? Mengenai soalnya 65.000 ya Pak, menuju ke 80.000 koperasi ya Pak? Yeah. Itu tentunya kan bukan tugas yang mudah begitu Pak, untuk di Jen AHU juga sebagai salah satu yang turut serta mensukseskan ini. Iya, tadi tentunya karena kita persiapkan dengan baik, ya Mbak Angel, ya, tentu
pertama kan yang paling kita khawatirkan adalah adanya penamaan desa ataupun kelurahan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi teman-teman di bidang Direktorat IT ini benar-benar menginput daftar nama kelurahan dan desa itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Nah, memang di sisi lain dalam perkembangannya ada beberapa daerah yang telah mekar desa aja. Nah, itu yang kebetulan nanti nggak serta-merta langsung kita masukkan, kita butuh dasar hukumnya. Sehingga itu supaya lebih presisi. Situ akuntabilitas tetap kita jaga. Jadi walaupun cepat tetap bisa dipertanggungjawabkan itu. Itu yang penting Pak ya. Apa tantangan Pak? Tantangan terbesar dalam mengubah mindset birokrasi dan masyarakat untuk mulai beralih ke layanan hukum berbasis digital. Apalagi di masyarakat ke pedesaan ya Pak ya. Ya tentu mengubah mindset masyarakat desa ini kan membutuhkan waktu gitu ya. Seperti misalkan hal yang sederhana, selesai musyawarah desa, dari mulai mereka datang terkadang lupa membawa identitas, KTP dan lain sebagainya. Bahkan kadang-kadang NPWP suka susah, lupaan tidak dibawa. Kalaupun ada, kadang-kadang mereka membutuhkan waktu, besok ya dikumpulkan, saya belum siap gitu kan. Masyarakat kita berbeda-beda. Mungkin untuk kelurahan dan desa yang berbasis perkotaan masih mudah gitu, atau mudah dijangkau ya. Tapi kalau bagi pedesaan yang benar-benar mayoritas pertanian dan lain sebagainya, mereka butuh ke rumahnya cukup jauh gitu. Jadi memang harus aktif kitanya, baik tim, notarisnya, baik nanti pendamping desanya dan aparat pemerintah lainnya itu harus benar-benar bahu-membahu, turun ke bawah, nemuin mereka, ayo Pak apa yang kurang, ini kita bantu gitu dan lain sebagainya. Oke. Untuk itu langkah konkret yang dilakukan di Jenahu ke depan untuk memastikan digitalisasi ini dapat bersifat inklusif, terutama bagi daerah yang minim infrastruktur digital. Ya tentu kita bersinergi terus ya dengan pemangku kepentingan terkait, khususnya teman-teman dari pemerintahnya menakuni di bidang layanan khususnya internet ini, Komdigi dan lain sebagainya itu. Kita berharap beberapa daerah-daerah yang mengalami kesulitan internet untuk sementara kita backup gitu ya, misalkan mungkin melalui modem atau jaringan satelit dan lain sebagainya, sehingga proses pendaftarannya itu tidak terkendala gitu. Oke, baik. Pak mungkin closing statement dan juga sekalian menjelaskan jenis-jenis koperasi apa yang ditangani legalitas di bawah di Jenahu nih Pak. Ya, jadi memang Mbak Angel pada saat pendaftaran Badan Hukum Koperasi Desa Merah Putih maupun Koperasi Kelurahan Merah Putih ada KBLI yang diisi oleh para pihak, para pengurus melalui notarisnya masing-masing. Nah itu ada beragam model gitu, ada yang di bidang pertanian, ada yang di bidang perikanan, kemudian sembako dan lain sebagainya gitu. Nah inilah yang nanti di kemudian hari pasca Badan Hukum selesai, tahapan berikutnya adalah pembinaan dan manajerialnya gitu. Nah disitulah nanti yang untuk bidang pertanian akan didesain mock-up-nya, termasuk juga nanti prototipenya. Seperti apa koperasi yang bergerak di bidang pertanian ini, dia menyelenggarakan usahanya gitu. Ya mungkin penyediaan traktornya, truknya dan lain sebagainya, gitu, bibitnya, pupuknya dan lain sebagainya. Tapi di bidang perikan nanti ada cold storage-nya, tempat penyimpanan ikan dan lain sebagainya. Oke, jadi kompleks tapi juga tetap terjaga dan terawasi ya Pak ya. Betul, itu yang kita tentu saja kita harapkan yang terbaik di Jenahu tetap melaksanakan tugas-tugasnya, apalagi di ada perkembangan digitalisasi yang memudahkan masyarakat. Tentu kita harapkan menuju ke 80.000 ya Pak ya. Koperasi di seluruh Indonesia ini dapat tercapai dengan baik. Terima kasih Bapak Dr. Widodo SH.MH selaku Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum sudah bergabung bersama kami di Speak After Lunch. Pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara dan terima kasih kembali kami ucapkan kepada Bapak Dr. Widodo SH.MH sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menjelaskan mengenai tema kita pada hari ini. Terima kasih juga untuk pemirsa di rumah. Saya pamit undur diri, sehat selalu dan sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh